Takalu ambo kamarambah di ladang urang koto marapa baringin jatuhanan batipo mak hanyu ila kasya badarai-darai mak. Takalu ambo ke katangahku bari izin dinan tuhu bari pitunjuk dinan pandai ambo ke tengah semantaro. Ambo konan bukan cadia pandai mak. Alim tidak ulama pun tido. Jika pengalaman bintang-bintangan sekedar tahu de manyimak barunya pandai de membaca mak. Nan ba ibarat biduak nan baru sudah mak. Jika ke tengah takwik joria papaso malaye manapi-napi untuang kok sampai ke tujuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas rahmat dan karunia dari beliau hingga sampai saat ini sama-sama kita dapat bersama-sama di lapangan hijau Nagari Lawang Tigo Balai untuk melaksanakan tabligh akbar Nagari bersama Al-Mukarram Profesor Al-Ustadz Abdul Somad. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang senantiasa kita curahkan kepada beliau dapat memberikan syafaat bagi kita di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Agam, Bapak Dr. Andri Warman SE MM. Yang sama-sama kita hormati Bapak Erman Syafar, Wali Kota Bukit Tinggi. Yang sama-sama kita hormati angku-angku niniak mama ngan gadang basa batuah suluh bendang dalam nagari. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Matur. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari Lawang. Yang sama-sama kita hormati angku Ketua Bamus, angku Ketua Kan, angku-angku niniak mama nan gadang basa batuah. Yang sangat kita muliakan Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Takbir. Satu kali lagi lebih keras. Allahu Akbar. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Adinda Revan Ramadan. Kepada Revan kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون من دونه إلا إناثا
وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Revan yang telah melantunkan wahyu ilahi di hadapan kita bersama. Ananda Revan ini merupakan salah seorang anak nagari yang juga pernah menjadi seorang qori utusan dari Kecamatan Matur. Kita doakan Revan nanti menjadi mubalik dan ulama yang besar nanti di Kecamatan Matur. Amin. Kemudian sebelum kita lanjutkan, kami menghimbau kepada seluruh jamaah kami yang masih berada di pinggiran tembok lapangan, kepada seluruh jamaah kami yang berada di pinggiran tembok lapangan, kepada rekan-rekan panitia dan bapak-bapak Satpol PP untuk segera mengarahkan jamaah kita ke dalam lapangan agar kiranya terlihat lebih indah jikalau kita melakukan pengambilan gambar lewat udara. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan juga kami persilahkan kepada bapak-bapak anggu-anggu untuk mencicipi hidangan dan snack yang telah kita sediakan. Baiklah, para hadirin jamaah sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan atau laporan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Tabligh Akbar Nagari kepada beliau Al-Ustadz Sefendai Khatib Mantari. Kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Agam, selamat datang Pak di Nagari Lawang. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, selamat datang juga Pak. Yang kita hormati Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, selamat datang Pak Wali. Kemudian yang kita hormati Bapak Camat. Kemudian yang kita hormati anggota DPRD Kabupaten Agam yang juga hadir bersama kita pada hari ini. Kemudian yang kita muliakan dan yang sangat kita hormati Al-Mukarram Tuan Guru kita Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad. Selamat datang Pak. Lawang Nagari Para Tabu Rami Pasanyo hari Jumat. Sanang bana hati kami basobok jo Tuan Guru. Tuan Guru kami Ustadz Abdul Somad. Takbir! Atas nama panitia kami mohon maaf seandainya ada satu persatu di antara kita, tokoh-tokoh kita yang tidak kami sebutkan. Umumnya kita kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari kami ucapan terima kasih atas nama mewakili seluruh panitia. Pertama sekali, seluruh panitia yang telah bekerja sama baik siang maupun malam, tak henti-hentinya dengan menahan kantuk sehingga terangkatnya acara kita ini. Aplaus untuk panitia kita. Selanjutnya, terima kasih kami kepada para donatur, baik yang berada di kampung halaman maupun yang berada di perantauan, dari kecil sampai kepada yang besar-besar. Uang dari 1.000, 2.000 kita kumpulkan dan juga sumbangan dari para donatur perantau kita. Alhamdulillah sampai saat ini kita mampu mengangkatkan acara takbir akbar dengan menghadirkan Tuan Guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad. Mudah-mudahan acara kita ini diredai oleh Allah dari awal sampai akhir. Kemudian kami mohon maaf atas panitia seandainya kok kurang susun nambak Syria, kurang ririk nambak Pinang. Kami mohon maaf kepada seluruh hadirin yang hadir pada saat ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga sesuai dengan tujuan acara kita ini, terrealisasinya nilai-nilai Islam dalam diri, keluarga, masyarakat, dan bernagari. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pelaksana Kegiatan Tabligh Akbar Nagari yang secara ringkas telah menyampaikan laporan beliau di hadapan kita bersama. Baiklah, kita lanjutkan. Sama-sama kita dengarkan sambutan dari Wali Nagari Lawang kepada Bapak Franky Putra SPD Bagindo Rajo. Kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu jamaah, sebelum kita mulai, mari kita satukan dan lantangkan suara. Mari kita bertakbir karena Allah. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Tama-tama yang sama kita hormati Bapak Bupati Agam, seterusnya yang sama kita hormati Bapak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, yang kita hormati Bapak Wali Kota Bukit Tinggi, yang kita hormati Bapak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Agam, seterusnya yang kita hormati
Angku Ketua Kerapatan Adat Nagari Lawang yang kita hormati, Angku Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lawang, dan yang sama-sama kita cintai, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Selamat datang Ustadz di Nagari Lawang. Dan yang kita hormati, angku-angku niniak mama, angku-angku alim ulama cadia pandai, ibu bunda kandung, dan kaum pemuda Nagari Lawang. Artinya, Bapak Ibu jamaah, kita hadir di sini karena panggilan iman dan kecintaan kita kepada Tuan Guru kita. Untuk itu, himbauan kepada jamaah yang hadir untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan selamat nantinya sampai di rumah. Salam hangat dari kami, Nagari Lawang, kepada Bapak Ibu yang hadir dari daerah lain. Seterusnya, hanya rasa syukur yang dapat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dukungan seluruh masyarakat, angku niniak mama, para perantau Nagari Lawang, sehingga dapat terlaksananya acara tabligh akbar kita pada siang hari ini. Mari kita dengarkan tausiah beliau. Semoga Allah selalu merahmati dan melindungi kita dan melindungi Tuan Guru kita. Takbir! Terima kasih, hanya itu yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Lawang yang telah menyampaikan sambutan beliau. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bupati Agam kepada Bapak Dr. Haji Andri Warman MM. Kita persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Minggu tanggal 6 November 2022. Kita bisa berkumpul di Nagari Lawang di lapangan sepak bola dalam rangka tabligh akbar bersama Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad yang lebih dikenal dengan Ustadz UAS, Ustadz Abdul Somad. Ya, kalau kita bicara UAS mungkin bukan se-Indonesia lagi orang yang hafal. Dunia barangkali tahu UAS adalah Ustadz Abdul Somad. Kalau di Agam orang tahunya Pak AWR, Bu ya. Ya, jadi 3 letter code-nya Pak Ustadz. Kalau di nasional UAS, kalau di Agam AWR. Identik dengan Andri Warman. Oke, masuk katanya. Ya, yang kita hormati Gubernur Sumatera Barat atau yang mewakili, yang kita hormati, nah ini Adi Ambo, Wali Kota Bukit Tinggi, Pak Haji Herman Safar, karena beliau ke Ambo itu memanggil abang. Jadi ada 3 kepala daerah di Sumatera Barat kok yang memanggil abang Joda. Nah, pertama Gubernur Sumatera Barat Buya Maheldi, kalau bahasa Bu Jambu memanggil udah, karena adik kelas saya di SMA 1 Pak Ustadz. Nah, kalau Wali Kota Bukit Tinggi memanggil abang, nah, karena beliau juga orang Agam. Jadi Pak Gubernur orang Agam, Pak Wali Kota orang Agam. Jadi alhamdulillah Agam gini agak berdaya sekete. Ya.
Jadi yang Ambo hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Agam, ada Pak Saplin, ada Pak Sarudin dari Dapil 3 dan Dapil 6. Yang kita hormati Bapak Kakan Kemenak, Bapak Marjanis yang hadir pada pertemuan hari ini. Yang kita hormati dari Basnas, ya. Juga yang kita hormati Forkopimda Kabupaten Agam yang hadir pada pertemuan hari ini. Yang kita hormati Bapak Hanafi, Ketua Ikatan Keluarga Luha Agam dari Riau yang hadir jauh-jauh dari Riau datang kemari dengan rombongan beliau. Ada beberapa orang dan ada juga harimau. Harimau Agam. Panglima Agama. Sorry. Kalau awak di Agam kan Harimau Agam, boleh Panglima Agam dan beberapa tim yang datang dari Riau. Yang kita hormati juga Pak Camat Matu beserta jajaran, Wali Nagari se-Kecamatan Matu, Ketua Kerapatan Adat se-Kecamatan Matu, anggota Bamus, Ketua Bamus, dan angku-angku niniak mama yang kami hormati. Cukup banyak, cukup lengkap yang hadir pada pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini. Ada juga beberapa organisasi perantau yang hadir. Dan wabil khusus tentu yang kita hormati adalah Bapak Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad atau UAS. Nah, UAS itu penting tuh ya, biar AWR bisa mudah-mudahan sama lo Pak UAS ke depan. Jadi selamat datang Pak Ustadz. Kalau ambo coba Ustadku mengawani beliau lah 3 kali di Agam. Pertama kali dulu di Mage Pak Ustadz, awak sepeda ontel, goes. Setelah itu beliau juga alhamdulillah waktu anak ambo nikah di IPDN Basu. Ya, beliau yang menjadi khotbah nikah tausiah. Jadi syukur alhamdulillah. Akhirnya ambo bisa lo mendampingi beliau. Harusnya ambo do acara hari ko di Jakarta, tapi kita cancel karena untuk menghormati Pak Ustadz Abdul Somad, ya. Dan seluruh hadirin yang hadir yang berbahagia pada siang hari ini, yang alhamdulillah cuaca cukup cerah, pane-pane indah, hujan indah belum. Jadi ini rahmat barangkali untuk awak di Nagari Lawang. Jadi mungkin ambo tidak panjang-panjang mana do biar Pak Ustadz beko yang panjang. Ya, sekali lagi ambo berterima kasih kepada ibu-ibu bapak yang telah hadir di acara tablik akbar pada hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh Pak Ustadz Abdul Somad bisa menjadi bekal bagi awak untuk mengarungi ke depan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Agam. Selanjutnya, inilah acara puncak tabligh akbar Nagari Lawang bersama Profesor Dr. Haji Abdul Somad. Maka dari itu, sebelum beliau nanti membaca salam di dalam tausiah beliau kepada seluruh rekan-rekan tim pemungut infak, kepada seluruh rekan-rekan tim pemungut infak, kiranya untuk langsung masuk ke dalam barisan. Kiranya nanti ketika jamaah kita menyisihkan infaknya, Al-Ustadz akan mendoakan jamaah kita nantinya. Pada seluruh tim pemungut infak, kita persilahkan untuk memasuki jamaah kita untuk memungut infaknya. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Al-Ustadz Abdul Somad. Kepada Al-Ustadz kita persilahkan dengan segala hormat. Takbir! Takbir! Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka badun sana ambo kasadonyo sehat, badan sehat, hati sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Alhamdulillahi rabbil. Ambo tibo malam tadi sampai di Lawang jam 1 malam. Hah? Sama gitu Pak. Samo. Oh, rupanya iko indak sadonyo dari Lawang. Banyak pemain naturalisasi. Jam 1 malam kalam indak nampak di ma ambo kini sedang berada. Lalu kemudian ambo pun talalo bangun azan subuh. Sesudah itu disambuang lagi keluar dari kama ambo calia. Ambo ruponyo sudah berada di atas awan. Orang-orang dari Lawang iko memang bangsawan. Bangsa yang hidup di atas awan. Kalau ingin merasakan bagaimana sensasi sarapan pagi di atas awan, datanglah ke Bukit Lawang. Ambo sebenarnya tahu puncak Lawang, cuma ingin memastikan saja. Iko ada kritik apa enggak? Masya Allah, tabarakallah. Rupanya ambo tadi malam lalok di atas puncak Lawang. Dan orang di atas puncak Lawang itu kalau berdoa makbul. Manga makbul rakek ke langit. Begitu juga kalau inyo indak sembayang, indak puasa, babuek dosa, maka laknatnya pun indak doang menyabit. Lalu kami pun sarapan, Masya Allah, mengambil foto. Kebetulan orang rumah ambo ikut juga. Mengambil foto indahnya di Ariate. Nampaklah memandang ke bawah, rupanya ada danau meninjau sampai ke atas. Awan kabut luar biasa indah, sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Siapa yang ingin merasakan apa yang saya rasakan hari ini, maka jangan tunda lagi. Saudaraku yang ada di perantauan, kawan-kawan sahabat dari Sabang sampai Papua, bahkan yang sedang berada di luar negeri, liburan datang ke Lawang. Setuju? Masya Allah, tabarakallah. Sampai waktu mengambil foto tadi, lupa rupanya lah ada anak. Disangka masih pengantin baru pre-wedding juga tadi. Nantikan fotonya di Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Makasihnya kalau alo follow lah. Lalu kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, biasanya awak paling banyak berdoa hari apa? Hari Jumat. Tapi lain ambo hari kok. Doa nan paling khusyuk, doa nan paling banyak adalah hari iko. Hari apa kok? Hari Ahad ikolah doa monan paling banyak. Sebab apa? Sebab ditantang dek Pak Wali untuk naik para layang. Sampai kata, Ustadz nanti kita akan naik para layang. Yolah. Kacek ambo para layang kau bantu odong-odong. Kau puta-puta sih. Anak para layang kau. Para layang kau ikolnya bantunya Ustadz. Jadi di mawak tagak. Beko saat dikabek pakai tali adilapeh ke bawah. Dari atas kok, iyo. Di mana kau akan turun? Turunnya itu. Ambo ingin menunjukkan takwik, tentu awak gengsi loh kan. Masa namu awak lah gadang Profesor Dr. Abdul Somad LCMA takwik jadi ambo. Tapi dalam hati ambo Allahumma sholli alaihi wasallam. Sampailah hati orang komalape hambo dari hati.
dilapeh orang ko galak orang sadonyo. Rupanya kalau awak sedang susah hati, tidak banyak orang yang ikut susah ya awak. Lebih banyak orang nan sanang mencari awak susah. Kalau ada 10 kawan awak sedang susah, maka nan 8 itu galak mencari awak susah, nan kedua pura-pura susah. Akhirnya dengan bismillah kami pun turun ke bawah. Rupanya naik para layang iko indak sesulit, sepayah, sesusah, sengeri yang dikecekkan orang. Nan bare itu mandanga carito orang. Sesudah di situ biasa saja. Pas di atas menikmati, ambo keluarkan handphone ambo ambek gambar. Assalamualaikum. Tablik akbar puluh ambo di atas tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, saya sedang berada di atas awan. Yang di bawah ini adalah Danau Maninjau. Dan kami baru saja dari puncak Lawang. Inilah rasanya saudaraku. Kalau selama ini kaki kita menginjak ke bumi, hari ini rasanya seperti di ayun tidak bakabe. Seperti di ayunan tidak betali. Ke atas tidak menggantung, ke bawah tidak menginjak. Iko adalah gambar tabu lawang. Mana tabunya bantu itu ambo nak tahu. Tanyolah desainer yang menggambarnya. Tapi nan jaleh batik iko adalah batik tabu lawang. Saudaraku don sana ambo di perantauan dimanapun berada, maka pulanglah ke kampung halaman Bali batik tabu lawang. Dapatkan di nomor kontak berikut ini. Kalau awak belanja, maka belanjalah ke warung tetangga yang kira-kira kalau inyo bisnisnya berhasil, inyo akan membayar zakat, inyo akan membangun masjid, inyo akan membuat tahfiz Quran, akan menyekolahkan anak yatim. Jangan membuat orang yang kayo makin kayo dan tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Setuju? Nah, belanjolah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, foto ambo memakai batik tabu lawang iko beko akan di-share di Instagram, di Facebook, di TikTok. Untuk apa? Peminum khamar dengan bangga mengiklankan khamarnya. Minumlah khamar, mabuknya 3 hari 3 malam. Pezina, mohon maaf, dengan bangganya mengiklankan perbuatan dosanya. Kenapa orang yang berbuat baik membangkitkan ekonomi umat tidak boleh mengiklankan produknya? Iklankan di setiap Instagram, ambil foto, sebarkan, karena ini insya Allah membangkitkan ekonomi Maka jangan heran kalau Instagram, Facebook Ustadz Somad itu isinya iklan kerupuk, iklan keripik, iklan saka, iklan gula merah. Apa Ustadz Abu Somad kok menggalih saja? Alon jaleh le royaltinya kambo. Yang penting umat iko mapan. Siapa yang menjual imannya dengan baju kaos? Siapa yang menjual imannya dengan baju bekas? Siapa yang menjual imannya dengan mie instan? Orang yang fakir, kafir, fakir, miskin, sedikit lagi pindah ke kafir gara-gara fakir. Tapi orang lawang ini kaya luar biasa. Betul? Dari mana Ustaz tahu orang lawang ini kaya? Tengoklah pentasnya. Pentasnya agak unik. Di tengah cek, di tepi cek. Adik-adik santri sehat? Masih semangat? Kalian adalah harapan mertua masa depan. Ibu-ibu gimana, sehat semua bu? Masya Allah, banyak macam-macam komunitas. Ada komunitas dari Pekanbaru Riau, namanya komunitas Ummu Aisyah. Mudah-mudahan ummu-ummu yang lain bertebaran insya Allah, amin. Iko kresek apa kok? Masya Allah, di tempat lain biasanya kotak, nggak tahu apa isinya, tapi di lawang iko luar biasa. Dibuat kreseknya transparan, nampak PT 2000. Alhamdulillah, orang lawang di pancing 2000, nan datang merah biru, luar biasa. Tiba-tiba di celah-celah merah biru, nampaklah Patimura membawa golok. Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tolong kreseknya cie bawa kate sebab ikan-ikan hiu, ikan paus, ikan lumba-lumba itu ada di atas. Kalau nanti di bawah kau nampaknya ikan pantau banyak. Jangan sepele Ustaz Somad. Iko memang pantau bukan sembarang pantau, tapi pantaunya 3 kontainer, betul? Takbir. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mangga Ustadz Somad kok tiba-tiba berselawat. Waktu tadi memang jantung ambo ndak normal. Tapi setelah sampai di Lawang agak tenang seketek. Tiba-tiba datang lagi. Padahal lah turun dari para layang. Mangga jantung kok rupanya mancaliak karesek kok. Jadi memang bantu itu. Jadi hati awak tanang tiba-tiba waktu karesek itu datang lah mendakeknya. Ama pun heran kok rupanya keresek lah dakek. Jadi awak pura-pura saya lah husuk ceramahnya dah, biar ndak kesikonya. Malaikat dikirim Allah mencaliak orang lawang nan bersedekah. Kecek malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang nan bersedekah, orang lawang nan berwakaf, orang lawang nan berinfak, berilah inyo ganti ya Allah. Yang lama masukkan pitihnya ke karesek tadi dimintakan ganti. Tapi Allah tu maha adil. Maka datang malaikat cik lai. Cik malaikat, Allahumma ati mumsikan talafa. Orang nan indah bersedekah, pura-pura khusyuk waktu karesek lalu, pura-pura mencaliak Ustaz Somad waktu karesek lewat. Ati mumsikan talafa, binasakanlah dia ya Allah. Ambo khawatir ambo binasa daripada binasa. Kalau tahu tadi ada penggalangan dana, ancak dompet kau tinggalkan di kamar tadi. Telah dipoto tadi. Gambar sih ya di dompet Ustadz tuh. Gambar amak. Kau anak lajang ganteng buka dompet gambar sih ya, artis. Lai kan aja artis tuh indah. Inyo ndak kana awak ndak kana. Tas ya inyo tas ya awak. Anca foto sama awak dibuat lah. Foto bini di mana? Di kamar. Kok foto bini diletak di ruang tamu. Datang tamu dicaliaknya, ancak aja bini orangnya. Dayus, nggak ada rasa cemburu dalam hati. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayus, tak masuk surga. Dayus. Mohon maaf Pak Dayus kalau ada orang mau Dayus. Sia Dayus iko, alladzi la yagharu ala maharimihi. Tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak perempuan dibawa laki-laki, tidak ada rasa cemburu. Tapi di Lawang, masya Allah, di tengah perempuan tidak ada laki-laki. Perempuan semua, tidak ada laki-laki. Ada laki-laki 3 orang terjebak. Mereka adalah adik-adik kita kameramen yang luar biasa. Adik-adik kameramen, tolong waktu sedang mensyuting itu matonya ganti-ganti. Kadang-kadang kanan, kadang-kadang kiri. Yang kanan tarui, bekolah tua bekolah. Mereka tidak ceramah, mereka tidak tausiah, mereka tidak tabligh akbar, mereka tidak bicara menggelegar, mereka hanya diam. Tapi pahala boleh jadi pahala mereka lebih banyak. Kenapa? Karena mereka yang mengambil gambar, mengedit, mengupload, menyiarkan ceramah Ustaz Abdul Somad dari Lawang, disiarkan melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.
Itu pintu masuknya. Samo AWR tadi waktu masuk. Bapak Bupati Agam iko mangke Ambo sebagai keluarga inyo. Waktu anaknya menikah, Ambo diminta untuk memberikan nasihat untuk anak kemanakan Ambo. Kalau inyo menyabui tadi ada Pak Gubernur nama manggil inyo abang, ada Pak Wali Kota nama manggil inyo uda. Sebenarnya inyo ingin mengatakan Ustaz Abdul Somad itu pun sabananya keluarga Ambo juga. Walaupun ucapan Ambo itu sederhana, tapi tahun 2024 efeknya luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana orang Lawang memuliakan Abdul Somad. Acara mereka dibuatkannya pentas khusus lengkap dengan daun keladi. Entah punya sia tolong pulangkan selesai acara. Panitia mun ingin selesai acara kok patang Ustaz Abdul Somad ceramah di Lawang. Keladi ambo alun pulang sebegini lagi. Tolong didata ke. Luar biasa orang Lawang kau memuliakan Ambo. Suara Ambo dibuatnya menggelegar. Kenapa? Sound sistemnya bergantung bantu sarang tawon. Hati-hati nanti di bawah. Masya Allah. Adik-adik kita pemuda Pancasila. Pancasila. Masya Allah. Cuma 2 orang rupanya. Ada 3. Masya Allah. Luar biasa. Bagaimana orang Lawang memuliakan Ambo. Dibuatkan pentas khusus untuk Ambo. Nenek mama alim ulama cadia pandai. Dibuatkan pentasnya. Ambo disiko. Indah diagih atap kepanasan. Sabananya iko supaya awak senasib sepenanggungan. Jangan orang Ustaz Somad itu berceramah tahan berjam-jam. Inyo ndak merasakan apa yang kita rasakan. Kita sama, Beb. Sama. Jadi kalau ada saudaraku yang panas, aku juga panas. Kalau ada kalian yang di sana berdiri, Ambo juga tagak di siko. Indah diagih kursi di siko. Ambo tagak di siko. Kalian cuma tagak saja. Ambo lah tagak mecek dulu enggak berhenti. Kita perlu merasakan perasaan orang lain. Jangan merasa pintar, tapi pintar-pintarlah merasakan perasaan orang lain. Orang lama nunggu awak ceramah dari jam 8 pagi tadi. Hah? Jam 3. Bilo sarapan pagi. Rasakan orang. Orang sudah menunggu dari pagi. Dia belum makan, belum mandi. Maka tausiah jangan lamo-lamo. Iku hangi. Abdul Somad di Mama Tampe itu tausiah indak lamo. Banyak orang kalau tausiah mendanga dianggapnya tausiah itu pelengkap penderitaan. Bilo lah kau selesai tausiah. Tapi kalau Abdul Somad nan tausiah, sada orang tahu bahwa inyo akan selesai dalam 600 ml. Tadi Ambo mulai jam 11.30, setengah 2 baleh. Maka akan berakhir jam 2 baleh setengah 1. Kenapa? Karena masuk waktu zuhur, sado awak akan pulang dan sholat zuhur. Kabanyo ado acara makan siang di rumah masing-masing. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Begitu solawat nan baru. Kalau nan lama tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Kota terpanas nomor 1 di Indonesia, Bima, Nusa Tenggara Barat. Kota terpanas nomor 2 di Indonesia, Pekanbaru. Orang yang datang dari kota terpanas tiba-tiba sampai di Lawang terdingin. Maka supaya Ustaz Abdul Somad ikut tidak terlalu kedinginan,
maka dia gihlah kain di tengkuknya. Dia supaya jangan kedinginan dan supaya nampak agak gadang gapuak sekali. Karena kalau ndak ada iko lah, belum somat ke kurui bana. Karyang satu itu. Begitu cara orang Lawang merasakan perasaan Abdul Somad. Nyokete, Pak Bupati gadang, maka dibuatlah gambar inyo lebih gadang dari Pak Bupati. Kok panitia kok bermasalah kok? Nggak ada lo gambar Pak Bupati. Ada Pak Bupati. Cuma ketek mana? Insya Allah. Bukan masalah gambar. Apalah arti gambar? Banyak gambar-gambar baleho dicopot orang, diletakkannya di tepi WC. Ketulis pula di situ, coblos nomor gitu. Orang Lawang menghormati bukan dengan gambar. Orang Lawang menghormati adalah dengan tata krama, sopan santun, budi bahasa. Orang Lawang Minangkabau, satu hembusan nafasnya adat basandi syarak basandi kitabullah. Adatnya indah hilang, tari gelombang indah hilang, pencak silatnya indah hilang, tapi agamanya indah hilang. Indak satu pun anak padusina manari tadi nampak rambutnya, sadonyo berjilbab, masya Allah, putih biji mata awak mencari orang Lawang nan indak menutupi aurat, ndak ada. Sadonyo menutupi aurat. Ada oh laki-laki. Ambo kalau mencaliak anak ketek dibawa de amak pengajian, maka ambo sedang mencaliak diri ambo 30 tahunan lalu. Iko adalah ambonan 30 tahun lalu di kampung, dibawa de amak ambo pengajian. Ibu kalau sedang pengajian anaknya dibawa apa enggak? Bawa, jangan tinggal di rumah. Ini ada ama ibu-ibu uni adik-adik ambo. Kalau nyopai pengajian, udah adik mau pengajian, jaga anak, pel lantai, masakkan nasi, dah udah. Bawanya pengajian, Allah bisa karena biasa. Biasokan kapalonya batu tui anak ketek paling umur ndak sampai 2 tahun. Bara umurnya nih setahun 3 bulan 7 bulan kan, betul belum sampai 2 tahun ditutui kepalanya. Dari kecil sudah dibiasakan menutup kepala, karena kalau sudah tua menutup kepala ada saja alasan panas berketombe. Begitulah setan, 1000 dalil untuk menutup kepala, tapi 1001 dalil untuk membuka kepala. Orang Lawang adatnya berjalan, istiadatnya terjaga, tapi syariat Islam juga dijalankan. Kenapa dibuat di tanah lapang SD sekolah negeri? Kenapa tidak dibuat di masjid? Kenapa tabligh akbarnya tidak di masjid? Karena tidak ada masjid di Lawang yang sanggup menampung manusia sebanyak ini. Betul? Apa maksud Ustaz Abdul Somad? Sedangkan di tanah lapang aja sebanyak ini, apalagi di masjid. Kalau tidak percaya, caliak subuh besok. Insya Allah sesudah tabligh akbar iko sholat berjamaah di masjid makin ramai. Anak-anak awak istiqamah sholat di masjid. Lah terang suara azan. Allah. Allah tenang. Kok nampaknya ikhtilaf jemaah kok. Kalau tadanga suara azan awak aniang mandanga suara azan, orang nan mengecek waktu mandanga suara azan, maka dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Maka kalau mandanga azan awak jawe sesuai ucapan muazzin, kecuali ayat al-salah, ayat al-falah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa? Karena satu hari 5 kali bumi mengalami perubahan. Setiap perubahan itu suara Allahu Akbar mesti dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustadz kok azan? Kan waktu alun masuk ambo tagak. Bayang-bayang ambo lah keluar dari diri ambo.
Jadi kalau awak ndak ada jam, awak tahu zuhur lah masuk, awak tagak, awak caliak balang bayang diri awak lah keluar, berarti azan lah waktu zuhur lah masuk. Bayang-bayang ambo ustaz, ambo caliak lah tabang, berarti mati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Bagi yang hafal, yang alun hafal, gerak-gerakkan saja mulut. Siapa nan menjawe azan seperti ucapan muazin ditutupnya dengan doa wasilah, wajabat lagu syafaati yaumal qiyamah, maka wajiblah inya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad pada hari kiamat nanti. Cinta kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, siap mengikuti sunnah Nabi Muhammad, laksanakan sholat berjamaah tepat pada waktunya. Makanya tausiah Ustaz Abdul Somad, itu kemarin Ustaz Abdul Somad ceramah tausiah di Lawang, azan sudah berkumandang, inyo hendak sholat. Waktu di Masjidil Haram azan berkumandang, dari azan ke iqamat bara lama 30 menit. Abdul Somad waktu azan jam bara 2 baleh 5 baleh, azan selesai, sholatnya selesai, Ustaz Somad tausiah selesai jam bara 2 baleh 30. Dari azan ke azan selesai tausiah berapa menit? 5 baleh menit. Di Makkah 30 menit. Abdul Somad hanya ambil waktu 5 baleh menit. Salah? Iko perlu dijalehkan. Sebab banyak orang nak suka ke ambo. Beko inyo buat komen-komen di YouTube. Somad dajjal, Somad setan. Orang azan dia tak peduli. Awaklah azan dan menjawe azan. Orang solat dia tak solat. Abdul Somad tausiah selesai 2 baleh 30, hanya 5 baleh menit. Di Makkah 30 menit, di Madinah 30 menit. Jaleh. Jadi kalau ada orang namanya Abdul Somad tu ndak jaleh ceramahnya, talingo waang pakak. Abdul Somad itu ndak jaleh ceramahnya, paket waang kurang 2 giga. Kalau ada paketnya 2 giga, inyo tonton ulang, jaleh. Ndak juga jaleh. Minum air tabu lawang supaya jaleh. Iyo orang kalau kurang gula itu memang tidak jaleh, tagaknya pun gemetaran. Anda kurang gula, kurang karbohidrat, kurang manisan, datang ke puncak Lawang, minumlah air tabu lawang. Ambo masya Allah tabarakallah, kalau ambo pulang tausiah di Pekanbaru, ambo singgah ke toko 212 membeli kacang goreng. Sesudah itu ambo singgah ke tampek jual tabu, ditulisnya di situ tabu lawang. Sampai ke rumah rupanya air es batu. Tapi waktu minum air tabu lawang dibisikkan dek Pak AWR, Ustaz Somad, iko air tabu lawang nan asli dari lawang, dan air tabu lawang iko beko akan dibawa keliling dengan kabau, lalu kemudian inyo berubah menjadi saka. Masya Allah tabarakallah, iko pun bagian dari ekonomi umat. Maka minumlah air tabu lawang. Ustaz sudah, ambo sudah dikasih 2 galeh, 1 baru ambo habiskan, dan 1 ingin ambo minum sagan pulo mencalik nan lain cie ambo 2. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sekarang zaman berganti, musim berubah. Orang tidak lagi hormat kepada alim ulama. Nenek mama seperti pohon beringin yang rimbun, batangnya tampe basanda, daunnya tampe banaung, akarnya tampe baselo, didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Betul? Tapi ada puluh orang namanya Bu, ditampe kami nenek mama indak bantu itu Pak Ustaz. Daunnya ndak dapet tampe balendong, batangnya ndak lu dapet tampe basanda. Itu bukan pohon beringin, itu pohon bonsai. Nenek mama awak menjaga adat istiadat, alim ulama awak siap menjaga budaya agama warisan di bumi Minangkabau. Diam, aniam. Ada hadisnya, as-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Jadi kalau ada orang diam tanda setuju. Mana tahu bapak beko bertanya ke ibu, ma boleh papa nikah lagi? Lalu kemudian ibu diam, hati-hati. Itu berarti tanda waspadalah. Cari tuh hadis tentang diam tanda setuju itu. Zaman dulu anak gadi kalau inyo akan dipinang oleh lelaki, maka apaknya mempersilakan inyo datang ke ruang tamu. Dipanggilnya anaknya, Aminah, coba wo teh mani tadi ke ruang tamu. Laki-laki nan ingin meminang tulah ado. Lalu kemudian inyo pun keluar dari kamar, inyo membawa tabu lawang. Jadi kalau awak buatkan video pendeknya, backsound musiknya, lalu anak lelaki tadi pun mencaliaknya. Nah, inyo pun sambil meletakkan air teh tadi pun mencaliak jo. Sesudah itu, sesudah tamu pulang, apaknya pun bertanya, anak kan indak salamonya bantu iko. Ba tadi anak lajang nakama minang setuju lai adoh di hati, inyo diam. Berarti diam tanda. Anak gadi dulu, anak gadi kini kalau ditanya, mau sama anak lajang nanti bo tadi mau jawab iya aja atau iya banget ya. Kurang malu, indak lagi menjaga adat istiadat, tidak lagi menjaga kehormatan. Perempuan Minangkabau bajunya baju kurung. Betul? Kenapa bajunya berkurung? Sebab auratnya berkurung, indak nampak bentuk dan lain sebagainya. Rambutnya batutui, indak ada orang Minang rambutnya terbuka. Ambo buka di internet baju orang Minang 100 tahun yang lalu, ambo simpan fotonya di handphone. 100 tahun yang lalu, 1800-an, orang Minang sudah tertutup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sekarang orang membuka rambut macam sarang tawon, khoateh 3 warna, merah kuning kelabu. Itu tidak ada di bumi Minangkabau, apalagi di Lawang. Kalau ingin negeri kita ini tetap aman, damai, maka kita mesti jaga syariat ini sampai hari kiamat. Tapi Abdul Somad tak ada kekuasaan. Abdul Somad hanya tablik akbar di tanah lapang. Abdul Somad hanya ceramah. Yang bisa punya kekuasaan adalah nenek mama. Yang punya kekuasaan adalah anggota DPRD, membuat perda, peraturan daerah. Tidak boleh keyboard tunggal, pakai penyanyi rock pendek, pesta sampai jam 12 malam. Setuju? Tidak boleh ada tawuran, tidak boleh ada judi, tidak boleh ada maksiat. Saya pakai narkoba, yang mabuk saya, yang sakau saya, yang habis duit saya tidak ganggu kamu. Apa salahnya? Itu logika orang kini. Jangan minum khamar, jangan pakai ganja, jangan main judi. Yang kalah ambo, piti-piti ambo, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Memang yang mabok waang, memang piti-piti waang. Tapi kalau galodo, tsunami, gempa bumi datang, maka rumah ambo kanai juo bonga. Betul apa enggak mau kecekkan kau? Kalau datang azab Allah, apakah orang nan jaik saja nan kanai? Nan baik kanai jo, maka jangan awak diam. Diam pula. Diam. Orang nan diam mencaliak kebatilan. As-sakitu anil haq, orang yang diam. Setan akhras, setan bisu. Sudah setan bisu lo deh. Maka anak-anak muda siap untuk menantang
dengan kebenaran, yang batil ditentang dengan kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kebenaran itu datang, maka kebatilan akan hilang. Tapi kalau orang nan waras sadonyo diam, orang nan sehat sadonyo diam, orang gilo nan mengecek, maka lamu-lamu orang nan waras ragu dengan kewarasannya. Siapa sebenarnya gilo? Ambo punya gilo. Saking banyaknya orang gilo nan mengecek, orang gilo nan mengecek, orang gilo mengecek, orang waras diam saja. Saking banyaknya orang batil ngomong, orang batil bicara. Orang betul ragu dengan kebetulannya. Yang betul dikatakan batil, yang batil dikatakan betul, betul, batil, batil, betul, betul, batil. Yang batil bicara di internet, yang batil bicara di medsos, tapi yang betul diam. Maka akhirnya masyarakat bingung, betul? Maka kalau engkau bukan ustadz, bukan alim ulama, sebarkan video-video, tapi bukan menyebarkan hoax. Handphone, Instagram, Facebook, YouTube dipakai untuk menyebarkan dakwah kebaikan. Ini video Ustaz Somad dipotong-potong oleh anak-anak muda. Kameranya banyak sekali, kamera yang bertangkai betiang. Ada tuh tak betiang. Mohon maaf, ini kameranya hidup. Alhamdulillah. Karena kadang ditampek lain banyak kamera. Waktu ambo tanya, dek media, kebetulan kamera kami ada bermasalah, boleh kami minta rekamannya? Mohon maaf Pak Ustadz, kameranya mati. Tapi untuk apa? Untuk gaya-gaya saya. Orang lawang tidak pandai pencitraan. Mereka berbuat dengan kebaikan dan kebenaran. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah pukul, kenapa jam itu tidak bergerak? Kalau awak mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah tetangga, kawan, sahabat bisa ikut ke liang lahat? Bisa, kalau sama-sama kena COVID, sama-sama mati satu liang. Tapi kalau bapak hidup, ibu meninggal, ibu hidup, bapak meninggal, maka kata-kata yang selalu dikatakan, si hidup semati sayang, aku hidup, kau mati. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Kurang jelas. Mau ikut? Yang ikut bersama ibu hanyalah amal soleh, bukan somat. Amal soleh. Kalau penatangan mengusap kepala anak yatim, apa kata Ustaz? Sapu kepala anak yatim, usap kepala anak yatim, dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Berikut ini penyerahan santunan uang sekolah anak yatim yang akan diserahkan oleh ibu ketua komunitas. Sapu kepala anak. Kepala anak yatim yang gondrong-gondrong saja nanti diusap. Yang gundel enggak. Karenanya memahami secara tekstual. Sabananya anak yatim iko kurang kasih sayang. Apaknya lama meninggal, maka awak usap. Ambo tanya ke anak yatim. Bapak dulu anak yatim. Yo Pak Ustaz, apa mau meninggal? Apa yang paling menyakitkan seketika masih anak yatim? Di sekolah ampun tak menyakitkan. Di masjid ampun tak menyakitkan. Lalu yang menyakitkan semasa anak yatim itu apa? Waktu kami dipajang di muka orang ramai, dibacakan berikut ini anak yatim, dipajang di muka orang ramai, rasanya muka kami Ustaz, kami pun tertunduk malu. Dan ketika pulang ke rumah kami buka amplopnya 10.000. Mempermalukan anak yatim. Maka ketua yayasan kami dari Pekanbaru, Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz Al-Nabbinar namanya. Anak yatim jangan kita pasang, jangan kita pajang, jangan kita pertontonkan. Lalu bagaimana? Kita mengantar berasnya ke rumah anak yatim. Kita yang mengantar. Ibu membeli baju. Iko bulan Juli, anak sekolah tahun ajaran baru, baju anak yatim sobek, koyak. Bapak yang membeli ke pasar, baik ke Bukit Tinggi, Bali, yang mengantar ke rumahnya ibu. Jangan bapak. Iko kan udah bapak mengantar, rupanya amaknya rancak loh. Iko masalah pacah perang dunia ketiga. Sebelum Putin menyerang Ukraina, ala peladak duluan dia wak. Gara-gara saya salah, Ustaz Somad dia disalah. Itu gara-gara ceramah Ustaz Somad kok. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama?
Pendusta agama bukan orang yang mengejek agama. Orang mengejek agama bukan pendusta agama. Orang mengolok-olok agama kafir. Tidak disolatkan di tempat orang Islam, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin karena dia sudah murtad. Orang yang mengolok agama tidak diakui keislamannya kecuali dia taubat nasuha. Yang mendustakan agama, ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul. Abdul Somad berceramah, santuni anak yatim. Tapi ada orang yang tak perlu ceramah, tidak perlu tausiah, tidak perlu tabligh akbar, cukup dengan tanda tangan. Anak yatim digratiskan uang sekolah, pondok pesantren. Tidak ada anak yatim yang menangis menjelang ujian. Kenapa tak masuk ujian? Karena belum bayar uang sekolah, tak boleh masuk kelas ujian. Segenggam kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah. Bangun masjid, Islamic Center, lepaskan masyarakat dari riba. Itu yang akan menjadi amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Setuju? Orang-orang yang menolong anak yatim dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, maka Allah akan menolongnya sesuai dengan janji Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kakimu. Dan Allah kalau sudah menolong, Allah berjanji, Allah tak akan ingkar janji. Innaka la tukhliful. Kira-kira lawang iko tahun 2000 barak ini kok 2022, 2032, 2042. Apakah masih ada di lawang iko tabligh akbar? Masih ada orang buat pengajian sih kok? Kok yakin? Insya Allah tahun 2052 Abdul Somad masih bisa tausiah. Tapi yang tidak yakin nih kok masih hidup. 2052 Ambo lahir 9 balik 77, 2040 dengan 63 tambah 2 balik tahun, berarti umur waktu itu umur Ambo lah 75 tahun. Nggak bisa lagi berceramah tagak mikrofon nggak. Assalamualaikum. Tapi insya Allah Ambo masih hidup, cuma nanti kok nggak yakin mau masih hidup. Tabligh akbar masih tetap ada di lawang. Panitianya mana? Panitianya adalah anak-anak santri kita. Mau kau masukkan anak sekolah agama. Waktu Ambo datang tadi mereka menyambut Ambo dengan sholawat. Nanti waktu mereka remaja, dewasa, ada di antara mereka yang akan jadi polisi, amin. Ada yang jadi tentara, amin. Ada yang jadi gubernur Sumatera Barat, amin. Ada yang jadi menteri, amin. Ada yang jadi presiden, amin. Mereka ingat dulu semasuk Ambo Kete di kampung kami di Lawang, Ustaz Abdul Somad datang tabligh akbar, maka mereka pun akan membuat tabligh akbar juga di sini, membawa istrinya, membawa anaknya. Mereka adalah waladun salihun, anak yang soleh, bukan soleh. Anak-anak ini sekarang dirusak kepalanya oleh internet, drama Korea. Bukan cuma merusak anaknya, amaknya pun karena itu. Tapi alhamdulillah anak-anak masih mendengarkan tausiah pengajian. Mudah-mudahan anaknya anak soleh dan soleha, bapaknya juga bapak yang soleh, ibunya juga ibu yang soleha, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, pemimpinnya adil dan amanah. Maka Lawang akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tanam-tanaman subur, alam yang indah kita wariskan ke anak cucu kita. Jangan mewariskan hutang, jangan mewariskan musibah, jangan mewariskan sengketa, karena kita akan dikirimkan mereka Al-Fatihah. Kalau Abdul Somad mati, mau orang Lawang mengirimkan Al-Fatihah? Untuk Ustaz Abdul Somad, Al-Fatihah. Jangan baca gini Biko. Amin. Mau Ustaz orang Lawang kalau dapat berita tentang Abdul Somad, didoakannya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Mau? Terkenal tak lama, jabatan tak lama, setiap zaman ada masanya, setiap orang ada waktunya. Sampai masanya tiba kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih capek mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang ganteng mati, orang tak ganteng setengah mati.
mati bukan masalah, karena resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Yang jadi masalah, aponan awak siapkan bekal menghadap mati. Sudahkah siap bekal sholat? Insya Allah. Sudahkah bekal siap sholat sunat? Insya Allah. Sudahkah siap bekal haji dan umrah? Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Jalfatullah akan berangkai umroh akbar bulan Februari tahun 2023 insya Allah. Mudah-mudahan jamaah dari Lawang ikut sadonyo. Dalam kurung ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan Allah bukakan rezeki berlimpah sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita bisa istiqamah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Untuk semua kebaikan-kebaikan iko, awak bertawasul kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat-cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridhan illa syafaita. Saudara kami yang sakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azabmu ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum berjodoh jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabata. Yang belum punya keturunan berikan anak penghafal Quran, berbakti kepada orang tua. Allahumma aslih syababal muslimin. Anak-anak muda kami dari Lawang, jaga mereka dari narkoba, jaga dari zina, jaga dari LGBT, jaga dari perbuatan maksiat, keji dan mungkar ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina. Bapak wali kota, bapak bupati, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, bundo kanduang, kepala kantor Kementerian Agama, majelis ulama, semuanya jaga hati istiqamah iman dan Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Jadikan lafaz lisan kami ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Wa adkhilal jannata ma'al abrar, masukkan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Lawang, jadikan Agam, jadikan Sumatera Barat, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai. Allahumma difa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan dari riba, selamatkan dari zina, selamatkan dari malapetaka, bencana dan musibah ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami karena dosa-dosa kami, lalu kau kirimkan kepada kami pemimpin yang tak takut kepada Engkau dan tak sayang kepada kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ama kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. 60 menit kebersamaan ini mudah-mudahan dicatat sebagai nilai amal soleh yang sudah disampaikan Ustaz Abdul Somad. Kita amalkan bersama untuk mencari ridha Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan. Sampah-sampah ambil kutip, jaga kebersihan, jaga ketertiban. Tetap sambung silaturahim, tetap sholat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.